Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 November 2025, dilaksanakan TUEP 4 untuk perkuliahan atau pertemuan mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk kelas STSI 4102.330. Sambil menunggu teman-teman yang join ya di perkuliahan tatap maya ya pada malam hari ini, saya akan memulai ya dan nanti bagi yang tidak join atau yang belum sempat join di pertemuan web 4 ini, teman-teman bisa melihat record atau rekaman web 4 ya di aktivitas belajar 14 akan saya share di situ. Sebentar saya share dulu materinya. Oke. Di web 4 pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai array, method, eksepsi, clustering, string buffer, dan math. Dan materi ini biasa saya ambil pada materi PowerPoint atau PPT yang ada di Learning UT ya, di materi inisiasi. Kemudian pada subbab yang ini yang pertama di web 4 ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah array. Apa itu array? Di sini array ini merupakan objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data, kemudian elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Ya, jadi array itu adalah tempat untuk menyimpan data. Ya, dan kemudian elemen-elemennya itu ditandai dengan indeks. Kemudian poin penting array pada Java di sini yang pertama pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian ukuran array ditentukan saat program berjalan ya dan bukan pada saat program ditulis. Kemudian yang kedua pada Java ya di sini adalah objek ya, array itu objek. Dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota array tersebut ya atau data tersebut. Kemudian yang ketiga, variabel array dideklarasikan seperti variabel yang lain dengan menyebutkan nama array dan tipe data. Kemudian yang keempat, indeks pada array dimulai dari angka 0 ya, setelah 0, 1 dan seterusnya. Kemudian yang kelima pada Java, array dapat dibuat statik ya. Kemudian variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah method. Nah, di sini ada contoh penulisan array. Ya, contohnya ya di sini ada integer ya, variabelnya array lokal. Kemudian tipe datanya integer dan isinya ya, isi datanya ya ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di sini ada teman-teman bisa lihat ini ya, ilustrasi di sini ada data di mana datanya itu ada 5 ya. Data pertama 10, data kedua 5, data ketiga 7, data keempat 3, dan data kelima 1. Nah, di sini untuk 10 itu indeksnya itu dimulai dari 0. Ya, indeks pertamanya 0 ya. Kemudian untuk 5 indeksnya itu indeks keduanya 1, indeks kedua itu isinya 7, kemudian indeks ketiga itu datanya 3, kemudian indeks keempat datanya adalah 1 ya. Ini merupakan indeks array ya. Kemudian panjang array-nya adalah 5 ya, 5. Kemudian untuk indeks terakhir ada di angka 4. Ini ya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui mengenai array. Nah, array pun ada beberapa macam. Yang pertama ada array satu dimensi. Di sini contohnya ya, misal ya di sini ada variabel cars gitu ya. Kemudian tipe datanya string. Nah, di sini di dalam variabel cars itu cars atau mobil ya menyimpan nama brand-brand mobil seperti Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Ya, ini begini cara penyimpanan array satu dimensi. Kemudian untuk penyimpanan data ya dikasih tipe datanya adalah integer ya. Di sini variabelnya adalah mynum atau mynum ya. Kemudian di sini ada data 10, 20, 30, dan 40 ya isi datanya.
Nah, kemudian contoh penerapan di bahasa pemrograman Java-nya, ya di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini selalu ada format penulisan dengan pemrograman bahasa Java, ya. Kemudian di sini ada deklarasi array. Nah, deklarasinya adalah integer, ya tipe datanya integer. Kemudian di sini ada variabel array int, ya. Nah, kemudian di sini array int ini sama dengan new int di mana datanya itu berisi angka 5, ya. Kemudian eh, kemudian array integer 0 itu sama dengan 5. Nah, ini mengisi array integer dengan 5 pada indeks ke 0. Ya, jadi indeks ke 0 itu isi datanya adalah 5, ya. Kemudian, nah di sini ada array indeks yang pertama, ini isi datanya adalah 7 gitu, ya. Nah, kemudian di sini ya ada sistem outprinten ya di sini untuk menampilkan output data yang ada di indeks ke-0 dan indeks pertama. Maka outputnya adalah 5 dan 7 seperti yang di sebelah kanan. Ya, itu contohnya. Kemudian em, nah, itu yang tadi adalah yang berupa data. Nah, bagaimana yang berupa yang tipe datanya string? Ya, di sini dideklarasikan dulu ya. String, kemudian array str, di mana isi datanya adalah mobil, motor, becak. Nah, kemudian di sini eh, menampilkan atau fungsi untuk menampilkan indeks 0, indeks 1, dan indeks kedua ya. Karena indeks 0 itu adalah isinya mobil, maka yang tampil adalah mobil nih. Lihat outputnya, indeks pertama motor, yang tampil motor, indeks kedua becak, yang tampil becak. Seperti itu. Kemudian, selain itu juga ada array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi, ya, di mana deklarasinya hampir sama. Yang membedakan adalah dimensinya. Misal, dua dimensi, maka jadinya array dua dimensi, ya. Contohnya di sini nih ya. Contohnya ada data satuan puluhan ratusan. Nih kita lihat di gambar tabel ya. Yang atas ini merupakan indeks 0, 1, 2, 3. Kemudian yang kiri juga indeks ya untuk barisnya nih ya. Baris dan kolom ya 0, 1, 2. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Kemudian di sini ya di dalam tabel itu merupakan datanya. Ada data 2, 10, 800, 3, 60, 900, kemudian 1, 70, 449. Jadi ini yang dinamakan array multidimensi. Kemudian contoh dari array multidimensi ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pendeklarasiannya. Nah, ini ya, dideklarasikan dengan tipe data integer. Nah, untuk array dua dimensinya dituliskan seperti ini ya, tadi ya, seperti contoh baris dan kolom ya isinya. Ini data yang ada di sini ya. Kemudian lihatlah bagaimana cara untuk menampilkan array dua dimensinya ya. Trik untuk menampilkannya di sini adalah trik untuk menampilkannya ya. Kemudian yang ditampilkan nanti adalah data dan selain data di sini ada tampilkan array dua dimensi, ada kata-kata itu ya, kalimat tersebut, kemudian titik-titik, kemudian satuan puluhan ratusan ya. Kemudian titik-titik lagi ya, ini membuat tabelnya. Nah, kemudian isi dari array-nya, datanya ini dengan rumus tampilan array dua dimensi ini ya, dengan rumus for. Kemudian ditutup dengan baris titik-titik. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan outputnya seperti ini. Ya, array untuk dua dimensi, jadi memanggil array. Tuh. Kemudian, kalau tadi array, sekarang kita ke method. Ya, jadi apa itu method? Method itu merupakan sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melakukan tugas tertentu. Ya, nah cara membuat metode dalam suatu kelas. Nah, di sini ada contohnya ya, ada public class my class, kemudian static void my method ya, kemudian baru ininya ya codingnya. Nah, keterangan di sini my method adalah nama metodenya. Kemudian static itu merupakan modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari si my class ya. Nah, sedangkan void itu merupakan metode ya. Jadi di sini tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void-nya. Ya. Contohnya, misalnya nih di sini
pembuatan metodenya ya. Setelah kelas, kemudian static void my method, kemudian tampilkan hasil dari metode ya. Kemudian outputnya adalah ini hasil dari metode. Tuh ya, contoh dari metode. Kemudian bagaimana cara memanggil metode ya. Jadi untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metode dan diikuti oleh tanda kurung buka dan kurung tutup ya. Contohnya ini ya, cara memanggilnya. Di sini sudah ditulis dulu ya, outputnya hasil dari metode ya. Kemudian public static void main string, tipe datanya string. Kemudian ini adalah cara memanggilnya my method. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Maka hasil outputnya adalah yang di sebelah kanan ya, memanggil isi dari method tadi yaitu hasil dari method seperti itu. Selanjutnya adalah eksepsi atau exception ya. Nah, apa sih pengertian eksepsi dan penyebabnya? Jadi, eksepsi itu merupakan peristiwa yang menyebabkan program itu menjadi tidak normal atau programnya itu ada yang error. Nah, ketika program error ya atau tidak normal pasti ada penyebabnya ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya ketika program error atau debug ya. Yang pertama, masukan atau inputan itu tidak valid ya, tidak sesuai apa yang ada atau yang diinginkan oleh program gitu. Kemudian yang kedua, file yang dimasukkan dalam kode program tidak ada ya. Jadi tidak ada filenya ya. Kemudian memori tidak didefinisikan ya dan banyak lagi ya atau kesalahan sintak ya dalam penulisan program. Tuh, itu yang mengakibatkan adanya error. Nah, di sini kategori error pun dibagi lagi ya. Ada tiga. Yang pertama compilation error, runtime error, dan logic error. Ya, apa itu compilation error? Jadi kita di sini kita belajar satu-satu nih. Jadi biar teman-teman paham. Compilation error adalah error yang terjadi ketika program dikompilasi. Ya, nah biasanya kesalahan-kesalahan yang ditampilkan itu adalah kesalahan sintaksis. Ya, jadi kesalahan penulisan program karena logikanya salah, maka ketika di running menimbulkan debug gitu ya atau error. Kemudian kesalahan semantik ya. Jadi di sini kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan gitu. Ya, jadi tidak bisa dikerjakan kemudian menimbulkan error ya. Kemudian kesalahan cascading, ya, kesalahan ambiguitas ya, di mana codingnya itu bermakna ganda gitu. Jadi programnya tidak bisa membaca maksudnya seperti apa. Jadilah muncul error seperti itu, ya. Nah, di sini kesalahan sintaksis, contohnya nih ya, contohnya di sini em, belajar Java. Ya, misal, nah ini kok bisa error untuk menampilkan belajar Java. Nah, kesalahannya di mana? Nah, di sini kan di kanan tuh ada errornya ya, kesalahan. Pesan kesalahan langsung menunjukkan di letaknya, sintaksis Java line 8 nih ya, ini line 8 ya. Di mana di belajar Java. Nah, ini sudah ditunjukkan kesalahan sintaksis ya. Nah, karena sudah ditunjukkan kita bisa tahu letak kesalahannya di mana ya letak kesalahannya. Ternyata belum ada titik koma di akhir baris gitu. Jadi harus cermat ya. Kemudian kesalahan semantik. Nah, bagaimana mendeteksinya? Ya, di sini kan ada menghitung ini ya, menghitung A kali B, di mana hasil perhitungannya tuh ditamu dalam C ya. Dan juga di sini variabel A, B, C juga diberikan tipe data integer ya. Nah, ketika di run, nah di sini ada kesalahan yang ditunjukkan nih. Ya, pesan kesalahan menunjukkan variabel A dan B itu tidak terinisiasi. Ya, jadi nah ini ya, variabel a might not have been initiated ya. C sama dengan A kali B. Kita lihat, oh kesalahannya kita lihat berarti di A sama B nggak ada inisiasinya nih. Nah, makanya bingung ya, karena A-nya itu berapa? Ya, belum terisi nih datanya. B-nya itu berapa gitu. Jadi mau dikalikan apa yang mau dikalikan gitu ya karena belum ada inputannya. Nah, berarti ini harus diinisiasi. Seharusnya misalnya di sini A2, B-nya 5 gitu ya. Jadi paham ya berarti C di sini akan menampung 10 dan yang tampil adalah angka 10 seperti itu. Seketika setelah mencetak C. Tuh. Kemudian kesalahan cascading ya di sini menunjukkan bahwa
ya. Nah, di sini nih ya, dilihat outputnya. Pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, tapi menunjukkan yang lain gitu. Nah, di sini ditunjukkan fo kayak gitu ya. Dikasih tahu nih fo error. Nah, kita lihat codingnya ternyata harusnya for kurang r gitu ya. Jadi ambigu nih, nggak ngerti, nggak paham for itu maksudnya apa gitu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan runtime error. Di sini ada dua ya. Yang pertama kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program, dan yang kedua kesalahan terjadi saat program sudah dioperasikan. Itu ya. Jadi ketika dikompilasi itu bisa jadi gitu ya. Lah, tapi sebenarnya error. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Nah, di sini ketika program sudah dioperasikan timbul error-error gitu ya. Itu namanya runtime error. Jadi ketika program dijalankan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah logic error ya. Jadi kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintak atau semantik ya. Di sini program berhasil dikompilasi pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Kemudian pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Jadi em, di sini itu memunculkan output ya, tetapi outputnya itu tidak sesuai dengan permasalahan, tidak bisa menjawab permasalahan gitu ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya nih, seharusnya 2 ditambah 2 itu 4 ya, seharusnya A itu keluarannya menghasilkan 4, tapi di sini keluarannya si A itu bukan 4. Misal angkanya 6 gitu. Padahal 2 tambah 2 itu 4. Nah, di situ dia tidak terjadi error, tidak terjadi debugging pada coding gitu ya, tidak menunjukkan kesalahan itu gitu ya, tetap menampilkan output tapi hasil dari eksekusinya itu salah gitu ya. Nah, itu yang dinamakan kesalahan logic error. Mungkin logika yang disusun itu tidak sesuai seperti itu. Kemudian penanganan kesalahannya ya, untuk menangani kesalahan-kesalahan tadi yaitu ada trik sendiri-sendiri ya. Jadi Java itu punya trik sendiri dalam menjebak kesalahan dalam program. Dengan menggunakan apa? Try-cat bersarang, try-cat banyak, dan try-cat finally. Ya, seperti apa untuk try-cat ya? Contohnya untuk pertama try-cat ya di sini mencoba untuk memblok data ya. Kita langsung melihat di sini saja nih ya. Eh, langsung ke contoh. Nah, di sini ada sistem elemen yang ada cuma 0 sampai 2. Elemen 10 dianggap error untuk baris ke-7 ya. Di sini nih ya, di sini nih ya. Di sini cuma ada indeksnya itu 2, 0 sampai 2 ya. Tetapi yang di sini diminta yang ditampilkan atau yang di print adalah indeks ke-10. Padahal cuman ada 3 data loh. Cuman ada 0, 1, sama 2 indeksnya. Kan bingung nih ya. Nah, untuk menjebak kesalahannya bagaimana? Ada sistem try-cat nih. Diletakkan di bawah public static void main string di atas integer. Kemudian cat-nya itu di bawah ini outputnya. Jadi diketahui, nah di sini eh, memberitahu ada di sini ya output yang salah di antara ini. Tuh, ya. Itu cara menjebak, bagaimana cara mengetahui kesalahannya itu ada di mana ya. Kemudian try-cat banyak ya. Langsung saja ke contohnya. Nah, ya, di sini try-cat itu diletakkan di setelah ini ya. Apa yang outputnya nih, the try, kemudian cat nih menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array ya di sini. Nah, kemudian di sini yang cat di sini menjebak kesalahan jika operasi aritmetika yang salah. Nah, diletakkan di antara try dan cat di sini sebelum output ya. Nah, di sini ada indeks array yang melampaui data ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian ada try cat finally. Nah, try cat finally itu sama ya, tadi try-nya diletakkan di bawah public static void, kemudian di finally-nya diletakkan setelah akhir coding nih finally, tapi sebelum datanya dicetak. Ya, jadi ada yang salah ya, tapi bloknya tetap dijalankan outputnya nih ya.
ada yang salah di sini ya, harus bagaimana gitu ya, cara-caranya record finale gitu. Yang tadi ya, kasusnya sama. Indeksnya cuma ada sampai 2, tapi yang diminta ditampilkan itu indeks ke-10 kan tidak ada datanya. Seperti itu. Kemudian di sini statement throw digunakan untuk menjebak kesalahan ya. Untuk yang throw ya, di sini ada throw, new arithmetic ya. Kemudian keyword throw ini untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri ya caranya. Jadi di sini memanggil metode cek umur 15, tapi di sini terjadi ke erroran atau error ya, yang salah di mana gitu ya, berarti di sininya ya untuk menjebak kesalahan. Kemudian menggabungkan throw pada blok try cat. Nah, untuk menjebak kesalahan dengan menggabungkan throw dan blok try ya. Di sini ada try, nih ya. Kemudian di sini ada throw, ya. Ada try, kemudian ada throw ya. Di sini keyword throw itu untuk menjebak kesalahan yang dibuat oleh sendiri ya. Kemudian di sini dipanggil ya ininya, ya metodenya. Ya, jadi dilihat kesalahannya ya. Seperti itu. Nah, itu cara untuk mengetahui kenapa program error dan bagaimana cara untuk blok mana ya, bagaimana untuk mengetahui blok mana yang terjadi kesalahan, gitu. Biar biar si programmer bisa langsung ini ya langsung mengeksekusi atau membenarkan gitu ya, membuat coding baru untuk bisa menjalankan program. Selanjutnya adalah clustering. Nah, di sini clustering yang diturunkan Java Lang itu yang menangani deretan karakter. Jadi, mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri, ya di mana bisa mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, kemudian menggabungkan karakter atau string, kemudian memenggal string depan, tengah, atau belakang. Ya, metode-metode string ya di sini ada lang. Ya, misal, nah di sini ya contohnya. Di sini ada jumlah akar ya, jumlah karakter, jumlah kar disingkat jumlah kar variabelnya, kemudian tipe datanya integer, di mana eh, di sini ada juga variabel txt, tipe datanya string. Nah, di dalam txt itu ada data saya suka belajar Java. Nah, kemudian di sini ada jumlahkan ya metode string length ya, txt length ya dijumlahkan. Nah, kemudian ditampilkan txt-nya ya. Kemudian ditampilkan txt-nya di mana txt itu sama dengan saya nih outputnya. Saya suka belajar Java ya, lihat output sebelah kanannya. Kemudian tampilkan lagi panjang string di txt adalah eh, yang dipanggil adalah variabel jumlahkan, karena di dalam variabel jumlahkan itu menampung tadi ya txt length-nya itu. Jadi panjang karakter dari saya suka belajar Java adalah 21. Ya, dihitung nih. 1, 2, 3, 4, spasinya dihitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi, kalimat saya suka belajar Java itu berjumlah 21. Ya, untuk menghitung panjang kalimat ya dengan menggunakan fungsi length. Kemudian, untuk menggabungkan string, ya, kita lihat ya di sini ada variabel nama depan dan nama belakang, di mana tipe datanya adalah string, nama depannya itu isinya Kani, ya datanya Kani, kemudian nama belakangnya berisi data Langgu, ya. Kemudian em, ada variabel lagi, membuat variabel lagi dengan tipe data string, ya, di mana variabel yang dibuat ini adalah variabel nama lengkap untuk menampung nama depan dan nama belakang ya di sini ya. Dengan menggabungkan nama depan dan nama belakang dengan fungsi concat ya atau string, kemudian ditampilkan nama lengkapnya gitu ya. Jadi karena di sini menggunakan fungsi concat atau string ya, jadi nama depan dan nama belakangnya itu disambung, jadi namanya menjadi Kani Laungu, seperti itu ya konsepnya.
Kemudian metode chart AT untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Ya, jadi mengambil satu karakter nih. Ya, contohnya ya. Di sini ada variabel string X, di mana tipe datanya string dan data di dalamnya adalah halo Java, seru. Ya. Nah, kemudian ya, di sini ada karakter pertama ya, variabel karakter pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, di mana tipe variabel tipe datanya adalah char ya. Nah, di sini untuk mengambil karakter ya menggunakan nih chart AT ya, chart AT ya dengan cara string X titik chart AT di mana diambil di indeks yang kelima gitu ya. Untuk karakter yang kelima ya, bukan indeks kelima tapi karakter yang kelima. Nah, kemudian karakter yang kelima ini ditampilkan dengan yang di bawahnya nih ya. Karakter kelima plus char 1. Jadi yang tampil adalah C. Kemudian sama di bawahnya yang diambil adalah karakter keenam. Karakter keenam itu adalah A ya, karakter ketujuh V, 8 A. Jadi outputnya adalah Java ya. Nah, di sini ditampilkan seperti itu ya, fungsi untuk mengambil satu karakter ya pada suatu kata ya atau kalimat. Kemudian selanjutnya adalah kelas string buffer ya. Di sini kelas string buffer merupakan kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java Lang. Kemudian kelebihannya bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. Kemudian di sini memiliki fitur kapasitas, kemudian bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java. Ya, kemudian string buffer juga tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Ya, jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Ya, untuk metodenya dalam string buffer ada method open untuk menambahkan nilai. Ya, ada public string buffer open. Kemudian string s itu format formulanya ya. Nah, di sini contohnya nih ya, string buffer pada variabel SPF1 ya. New string buffer di mana isinya adalah air laut itu asin. Ya, ini ditampilkan ya, input SPF1. Kemudian menambahkan nilai boolean ke string buffer ya, SPF1 tadi ya open true ya. Outputnya adalah ini dipanggil nih SPF1-nya ya. Outputnya output SBF1 ya. Di sini inputnya tadi air laut itu asin. Nah, di sini outputnya output SBF1. Ya. Nah, kemudian SBF2 di sini manusia kakinya 3. Ya, kemudian tampilkan. Nah, di sini ada input SBF2. Jadi manusia kakinya 3. Ya. Di sini sudah tampil outputnya. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui untuk menampilkan SBF2 kemudian open isinya salah false ini adalah fungsinya ya open kemudian tampilkan output SBF2 ya SBF2 nah di sini outputnya manusia kakinya 3 ya kemudian titik 2 ya false ya di situ nilai logikanya kemudian selanjutnya adalah method insert ya dengan menyisipkan string pada string buffer ya pada posisi tertentu ya. Di sini public string buffer insert insert offset string s ya offset itu merupakan tipe data integer ya mulai memasukkan string ke string di beberapa integer s itu string yang dimasukkan ke string buffer contohnya ya pada coding ini teman-teman pasti sudah baca ya di sini saya hanya menegaskan ya di sini ada nah ya di sini menyisipkan kata Java di sini ada fungsinya kan untuk insert ya. Jadi insert di indeks ke-8 ya. Di bab 1 berarti belajar sangat menyenangkan. Nah, menyisipkan apa? Ya, menyisipkan di sini menyisipkan buff 2 isinya Java. Jadi menyisihkan Java pada kolom 8 gitu ya. Nah, kolom 8 berarti ya ada di mana? Ya, ada di
kata setelah belajar. Nah, ini contoh outputnya nih, insert pertamanya ya. Jadi, belajar Java sangat menyenangkan. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya ditambahkan, disisipkan ini, ya, kata sekali. Ya, ya, disisipkan adalah, ya, di sini bab 1 insert di indeks yang ke-32 ya. Berarti nanti disisipkan kata sekali. Nah, menyisipkan kata sekali ada pada di kolom ke-32. Berarti setelah menyenangkan. Nah, kemudian output sistem out println bab satunya. Jadi insert keduanya ya, yaitu belajar Java sangat menyenangkan sekali. Ya, gitu. Kemudian metode-metode string buffer yang lain ada metode replace untuk menimpa string ya. Jadi untuk menimpa, jadi yang ditimpa itu nanti hilang ya menggunakan replace. Nah, kita lihat langsung ke contohnya. Di sini ada ini ya kalimat saya suka belajar Java ya, di mana di sini ada SBF-nya ya, yang diganti ya dari kalimat saya suka belajar Java ya di kolom 5 dan 9 di mana akan menimpa pada kolom 5 dan 9 ya, di mana suka itu akan diganti senang ya. Kemudian ditampilkan nih setelah di replace ya. Yang ini sebelum di replace, setelah di replace outputnya akan tampil kalau yang sebelum itu saya suka belajar Java, sedangkan yang setelah tadi dengan fungsi replace saya senang belajar Java seperti itu ya. Kemudian ada metode delete di sini fungsinya untuk menghapus satu atau lebih string buffer ya dengan metode delete ya. Contohnya di sini ya ada di SBF, di variabel SBF ada saya senang belajar Java. Nah, ditampilkan data sebelum dihapus nih ya. Data lihat output sebelum dihapus itu adalah saya senang belajar Java di mana G-nya ada 3 ya. Kemudian karena kelebihan G ya di delete di kolom 11 dan 13 yang di delete ya, ada 2 huruf G ya. Jadi di sini ditampilkan setelah dihapus kemudian panggil SBF-nya menjadi saya senang belajar Java tanpa G yang 2 tadi. Jadi G-nya cuma 1 ya, diperbaiki. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah metode reverse ya, membalik kata ya atau kalimat string ya dibalik gitu. Misalnya saya senang belajar Java menjadi Avach Rajalep Genanes Ayas. Nah, membalikan gitu ya. Nah, di sini ada di SBF variabel SBF ada saya senang belajar Java. Ya, kemudian dikasih fungsi reverse ya SBF-nya ya untuk membalikan kalimat. Jadi saya senang belajar Java. Ini untuk penampilan sebelum dan sesudahnya seperti ini ya, dibalik kalimatnya. Kemudian metode-metode string buffer yang lain adalah substring untuk memotong string ya mulai dari indeks tertentu ya. Contohnya di sini misal suka belajar Java ya di substring 5 ya, maka hasilnya belajar Java ya dipotong di substring 5 1 2 3 4 5 ya. S U K A sama spasi itu dipotong ya dengan di sini adalah dengan fungsi substring. Maka yang terpotong adalah suka. Jadi hasilnya itu nanti bukan lagi suka belajar Java, tapi hanya belajar Java karena sudah dipotong 5 gitu ya. Nah, contohnya nah di sini nih ya tadi ya contoh penulisan dalam coding pemrograman bahasa Javanya ya. Di variabel buff-nya suka belajar Java, kemudian tampilkan sebelum substring nih di outputnya suka belajar Java, kemudian yang di substring adalah 5 ya untuk variabel buff-nya, ditambung di variabel hasil, kemudian ditampilkan lagi ini harusnya ini sesudah substring ya, ini ada kesalahan penulisan, ini harusnya sudah substring. Nah, sudah substring, ini hasilnya adalah belajar Java, seperti itu. Itu ya, teman-teman sudah tahu fungsi dari tadi ya, metode-metode string buffer. Kemudian yang selanjutnya kita belajar classmat. Apa itu classmat? Ya, classmat itu merupakan turunan dari Java Lang ya, yang berisi metode untuk melakukan suatu operasi numerik.
dasar ya, seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Ya. Nah, metodenya ada metode ABS ya, atau ABS ya, tanda buka kurung, mengembalikan atau menghasilkan nilai mutlak, absolut ya, seperti integer, long, float, dan double. Ya, nah di sini misal nih, ya, misal di sini ada variabel x, y, ya, tipe datanya double. Nah, isinya ada x ada 487.1874D, y-nya ada min 0,0D. Nah, kemudian ditampilkan ya dengan fungsi mat ABS tadi, gitu. Ya, tampilkan mat ABS x sama y itu dipanggil. Kemudian di sini mat ABS-nya min 9,5D menjadi min 9,5D ya, ditambahkan ini. Ya, ditambahkan. Kemudian jadilah output seperti ini. Ya, mat ABS 487,6 sama dengan 487,6,1874. Kemudian min ABS min 0,0 sama dengan 0,0. Kemudian tambahan lagi nih di sini. Min ABS min 9,5D, yang dipanggil adalah mat ABS min 9,5D. Jadi 9,5. Seperti itu. Ya, nilai absolut. Kemudian metode max ya, selanjutnya adalah metode max ya, kurung buka kurung tutup, yaitu mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter ya. Nah, ini formulanya seperti ini: public static tipe data max, tipe data A, tipe data B ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini ada em, 3 variabel ya, ada x, y, z. Nah, di sini ada fungsi max-nya, di mana fungsi max-nya ini digunakan untuk variabel x dan y ya, di mana hasilnya adalah ditampung di variabel z ya. Maka max dari x dan y ketemu nih ya, nilai terbesarnya adalah 60.984,1 dan nilai yang kecil adalah 1000. Jadi mencari nilai maksimal atau terbesar ya. Kemudian, nah sekarang mencari nilai minimal ya dengan menggunakan metode MATMIN ya. Di sini sama ya codingnya, ada 3 variabel x, y ya, sudah ada nilainya. Z untuk menampung data hasil dari MATMIN x, y ya. Nah, kemudian ini ditampilkan, maka nilai terkecilnya ini ya, nilai terkecilnya ini adalah sekian ya, 1000 ya, dan nilai terbesarnya nilai terkecil dari 6090 dan 1000 adalah 1000 ya. Nilai terkecil dari 60.984,1 dan 1000 adalah 1000. Jadi hasilnya nilai terkecilnya adalah 1000 karena memang 1000 adalah nilai terkecil. Jadi untuk mengambil nilai yang paling kecil. Kemudian untuk method round di sini mengembalikan tipe data apa aja yang bisa dikembalikan adalah integer, long, dan double menjadi nilai pembulatan terdekat. Jadi membulatkan nilai ya pada matematika. Contohnya nih di sini ada float. Float itu tipe data untuk desimal ya. Dan variabelnya ada x dan y, di mana isinya ini ada x-nya ada data positif, y-nya ada data negatif. Nah, kemudian tampilkan di mana ketika menampilkan di sini fungsi metronnya itu berjalan ya, metron x dan metron y. Jadi metron yang tadinya 1654974 bisa dibulatkan menjadi 1655 ya. Pembulatan data angka ya. Kemudian min 9,765,134 menjadi 97 min 9765 ya. Jadi ini fungsi untuk membulatkan data gitu. Kemudian metode SQRT mengembalikan nilai kuadrat ya, squared atau SQRT ya. Di sini ada 2 variabel ya, tipe datanya double, di mana x isinya 9, datanya y-nya itu 25, kemudian menampilkan data tersebut di mana menggunakan fungsi math.sqrt titik sqrt untuk x dan y ya, untuk akar pangkat 3 ya, di mana nanti mat sqrt 9 ya, akar 3 dari 9 itu adalah 3, kemudian akar 3 dari 25 adalah 5. Tuh, ya.
Selanjutnya, metode CIBRT mengembalikan nilai akar pangkat 3. Nah, di sini contohnya nih ya, ada dua variabel, tipe datanya double, X-nya 125, Y-nya 10, kemudian tampilkan dengan fungsi CBRT ya. Jadi, mat CBRT 125 ya, ini ininya adalah akar pangkat 3-nya adalah 5, kemudian mat CBRT 10, akar pangkat 3-nya adalah 2,154 sekian-sekian, kemudian mat CBRT min 27, akar pangkat 3-nya adalah min 3, seperti itu. Kemudian untuk metode log adalah mengembalikan nilai logaritmik basis E. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada variabel X isinya berisi data 6098,1 ya. Kemudian tampilkan dan terapkan metode log di sini. Nah, berarti di sini akan menampilkan logaritma dari data X ya. Berarti logaritma data X adalah 60,984 ya. Berarti lognya adalah 11,018. Jadi ini berkaitan dengan matematika ya, ilmu matematika. Kemudian mencari sin ya, dengan menggunakan metode sin ya. Di sini ada dua variabel X, Y, X 45, Y-nya min 180 ya, di mana ketika di output ya atau di print itu sin X-nya di sini diketahui ya sin X dan sin Y-nya, di mana sin X-nya itu adalah 0,7071 sekian, kemudian sin Y-nya adalah min 3, dari min 3,4185 adalah min 1,244. Jadi mencari nilai sin ini ya untuk fungsi matsin. Nah, itu adalah metode-metode ya dalam matematika trigonometri gitu. Jadi kita juga bisa menggunakan fungsi untuk mengetahui atau menghitung matematika seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas tugas 3 ya. Jadi di tugas 3 itu pertanyaannya sama ya. Cuman di tugas 3 itu sama dengan ini ya. eh, Tugas-tugas yang kemarin tugas 1 dan 2. Cuma di sini perbedaannya teman-teman di sini menggunakan fungsi indeks ya. Nah, di sini buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sama ya, seperti kemarin gaji golongan A itu 5 juta, B 6,5 juta, C-nya 9,5 juta. Nah, kemudian di sini setiap golongan itu di array ya, dikasih nama array gaji ya. Untuk golongan A ya akan mengambil gaji di array 0, golongan B akan mengambil gaji di array 1, golongan C di sini akan mengambil gaji pada array 2 ya, di array. Kemudian untuk jam lembur pun sama ya, harus membuat array juga gitu ya. Dimana array-nya itu ada kemarin ya sesuai dengan prosentasenya ya, untuk 1 jam 30% ya, array-nya 30. Kemudian untuk 2 jam 32%, array-nya 32, untuk 3 jam 34%, array-nya 34. Kemudian untuk 4 jam 36%, array-nya itu 36 dari gaji pokok ya. Kemudian untuk lembur lebih dari sama dengan 5 adalah 38%, array-nya itu adalah 38. Itu 38% dikalikan dari gaji pokok ya, sesuai golongan. Nah, inputannya adalah apa, sama seperti kemarin juga, adalah golongan dan jam lembur. Nah, yang ditampilkan ke layar adalah jumlah penghasilan, di mana jumlah penghasilan itu merupakan akumulasi dari gaji golongan dan gaji lembur. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Masukkan golongan A, B, C. Nah, jika si user itu mengetikkan B ya, kemudian kemudian lemburnya adalah 3 jam, maka akan muncul di sini ketika di enter gaji golongan B itu adalah 6,5 juta, kemudian gaji lemburnya adalah 3 jam. Ya, 3 jam tadi disesuaikan dengan prosentase yang sama dengan 3 jam ya, dikalikan gaji pokok ya. Itu berapa hasilnya? 2,210.000. Nah, kemudian penghasilannya itu 6,5 juta ditambah 2,210.000, hasilnya adalah 8,710.000 ya. Nah, untuk bisa menghasilkan output di sini ya,
ini teman-teman harus membuat coding seperti apa. Nah, kemarin saya lihat juga sudah ada yang membuat tugas 3 dan alhamdulillah ya sudah benar ya. Tapi hanya baru beberapa orang saja yang upload tugas 3. Dan perlu saya ingatkan kembali ya bahwa semua tugas yang ada di e-learning itu wajib dikerjakan. Jika ada salah satu saja yang tidak dikerjakan, maka teman-teman akan mendapatkan nilai E. Ya, di sini merupakan aturan yang memang sudah diberlakukan atau diterapkan oleh kampus universitas terbuka ya. Dan kami tutor diminta menyampaikan atau mengingatkan ke teman-teman gitu. Jadi silakan tugas pun akan selesai di tanggal maksimal ya, deadline-nya adalah tanggal 1 Desember. Jadi masih ada waktu dan untuk tugas 3 semoga ini menjadi pencerahan buat teman-teman bagi yang belum mengerjakan ya. Nah, di sini untuk menghitung gaji ya di sini saya membuat array gaji sesuai golongan tadi yang sesuai tadi ya. Ada 5 juta, 6 juta setengah, ada 9 juta setengah, ada 3 data ya. Kemudian array lembur ya ada 5 ya. Di sini integer ya. Jadi keduanya gaji golongan dan persen lembur saya berikan tipe data integer. Kemudian di sini scanner untuk input ya di mana untuk membuat objek scanner yang menerima inputan dari keyboard. Nah, kemudian baru input golongan dan jam lembur nanti yang akan diinputkan oleh si user ini ya. Muncul pertanyaan masukkan golongan A, B, C. Kemudian yang akan diinputkan oleh si user itu data A, B atau C tadi akan ter ini ya terekam atau akan tersimpan di dalam variabel golongan ya dengan tipe data string karena A, B, C ya. Kemudian nanti ketika di print ketika di enter nanti muncul lagi masukkan jumlah jam lembur. Nah, di sini jam lembur yang diinput oleh user datanya akan tertampung di variabel jam lembur ya tipe datanya integer karena angka bulat. Kemudian di sini gaji itu integer, kemudian gaji lembur double ya tipe datanya. Nah, kemudian penentuan indeks berdasarkan golongan. Nah, jika A ya indeks golongannya 0 ya. Kemudian jika else if B indeks golongannya 1, else if C indeks golongannya 2. Nah, sudah diberikan array atau indeks ya 0, 1, 2 ya untuk A, B, C. Kemudian validasi golongan di sini. Jika golongannya sama dengan -1 ya atau itu ya tidak ABC ya maka golongan tidak valid gitu. Jadi kalau bukan ABC yang dimasukkan maka golongan nggak valid ya. Jadi programnya berhenti. Nah, kemudian di sini ambil gaji sesuai golongan. Nah, gaji itu sama dengan gaji golongan. Nah, kemudian dihitung nih jika jam lemburnya karena gaji itu kan berdasarkan akumulasi dari gaji golongan dan lembur ya. Dihitung lemburnya. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 1 sampai dengan 4, nah kemudian digabungkan ya. Kemudian gaji lembur, persen jam lembur -1 bagi 100, ya kan karena di sini indeksnya array jadi dimulai dari 0 gitu. Maka untuk jam ke-1 diambil dari indeks ke-0 jadi dimulai dari 0 jam jam ke-1 ya. Kemudian eh else if ya jam lembur jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5 ya. Jadi di sini gaji lembur sama dengan persen lembur ya. Indeks yang keempat persen lemburnya ya karena datanya 5 berarti indeks yang keempat adalah di data yang terakhir dibagi 100 ya dikalikan gaji ya. Nah, setelah semua sudah diketahui ya dengan menggunakan tadi fungsi indeks ya atau array ya kemudian dihitung total gajinya berapa total gajinya. Total gajinya adalah gaji ya tadi yang gaji golongan ditambah gaji lembur ya. Kemudian tipe datanya adalah double nih total gaji gitu ya. Bisa jadi pecahan nanti hasilnya atau desimal. Jadi diberikan tipe data double. Seperti itu teman-teman ya. Jadi em, teman-teman bisa ada pencerahan. Nah, kemudian
belum cukup sampai di situ, ini baru menghitung ya. Nah, hitungan tadi ditampilkan. Nah, yang ditampilkan ini ya, gaji golongan, ya kan, adalah RP ini adalah ini ya, untuk spasi ya. Kemudian golongan, gaji, ya. Kemudian gaji lembur berapa gitu ya. Kemudian jumlah penghasilan yang ditampilkan adalah total gajinya. Nah, gitu. Maka akan muncul seperti ini. Gaji golongan 6,5 juta, gaji lembur 2,210,000 ya, sesuai dengan inputan 3 jam ya. Kalau jika user menginputkan 4, berarti di sini tertulisnya 4 gitu. Jumlah penghasil ke jumlah penghasilan adalah total dari gaji golongan ditambah gaji lembur seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa apa, tahu konsep logika algoritmanya gitu ya. Itu adalah penjelasan dari tugas 3 ya. Semoga teman-teman dari materi yang saya berikan pada malam hari ini, mungkin teman-teman jadi cukup jelas atau bisa dimengerti gitu ya. Kemudian bisa mendapatkan pencerahan ya bagi yang belum mengerjakan tugas 3, karena cukup banyak yang belum mengerjakan gitu ya untuk tugas 3 gitu ya. Jadi semoga nanti eh, tugas 3 bisa dikerjakan dengan baik gitu ya. Em, dan saya ingatkan kembali ya tadi untuk tugas ya, untuk tugas teman-teman di sini bisa ini ya, harus mengerjakan semua tugas yang ada di e-learning. Jika salah satu tidak dikerjakan, ya maka nilainya E. Seperti itu. Jadi saya diminta mengingatkan berkali-kali, dan tolong pesan yang ada di message yang saya pesan itu tolong dibaca ya, agar teman-teman ingat, dan tolong juga teman-teman menyisihkan waktunya ya sebentar saja untuk membuka learning gitu ya. Jadi tidak ketinggalan ini ya deadline nanti. Saya ingatkan kembali 1 Desember semua tugas wajib terselesaikan. Begitu dari saya ya untuk materi pada hari ini, dan nanti materi pada malam hari ini akan saya share videonya di aktivitas belajar 14. Teman-teman bisa melihat ya em, yang barusan ini yang saya rekam di sana gitu. Terima kasih semuanya. Sukses untuk teman-teman. Sebentar saya ini dulu ya. Saya screenshot dulu ya. Ya sudah saya screenshot. Oke, terima kasih buat teman-teman ya, tetap semangat, rajin kuliahnya, sukses buat teman-teman semuanya, dan untuk pertemuan web 4 pada malam hari ini saya sudahi. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.